Francis yang terkasih di dalam Kristus. Kita berjumpa kembali di dalam RHPS, Renungan Harian Pembawa Kabar Sukacita. Hari ini 3 Januari 2023, bersama saya Helena Dewi. Renungan diambil dari Injil Yohanes 1 ayat 29-34. Dalam perikop Yohanes menunjuk Yesus. Saya terkesan dengan ayat 29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Renungan ini saya beri tema kejujuran membawa kedamaian. Moto hidup Yohanes Pembaptis adalah memberitakan kedatangan Sang Anak Domba Allah yang menebus dosa manusia. Anak Domba Allah itu adalah Yesus. Dalam menjalankan tanggung jawabnya, Yohanes Pembaptis bertindak lurus, jujur, berani, dan apa adanya. Ia tidak mengambil kesempatan untuk menjadi terkenal dan terhormat. Sebaliknya, ia memusatkan seluruh hidup dan kesaksiannya kepada pribadi Yesus yang adalah Mesias. Ketika Yohanes Pembaptis ditanya oleh orang Farisi tentang hak dan dasar bagi seseorang untuk melakukan pembaptisan, dengan terang-terangan Yohanes Pembaptis mengaku bahwa dirinya bukan Elia ataupun Mesias. Di sini peluang untuk menjadi terkenal ditolak olehnya, sebab ia sama sekali tidak mencari popularitas diri. Melalui perikop di atas kita juga membaca saat Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, secara spontan Yohanes Pembaptis dengan jujur berkata kepada murid-muridnya, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Yohanes hendak mengatakan kepada para muridnya bahwa Dialah Mesias yang ditunggu-tunggu oleh umat Israel. Dialah kurban dan sekaligus korban persembahan untuk menghapus dosa manusia. Di luar Yesus tidak ada harapan. Dialah satu-satunya jalan keselamatan. Bagaimana Yohanes Pembaptis dapat meyakinkan kebenaran itu kepada orang banyak? Dengan memberikan kesaksian bahwa Allah yang mengutusnya untuk membuka jalan bagi Yesus telah memberikan tanda sebagai ciri khusus seorang Mesias, yaitu roh yang bentuknya mirip burung merpati. Tanda itu membuktikan bahwa Yesus adalah anak Allah. Bro dan sis, sejak tahun 2018, saya dan Bro Iwan dipercaya untuk ikut dalam kepengurusan inti di CFM Keuskupan. Seiring berjalannya waktu, kami merasakan apa yang terjadi di dalam kepengurusan tidak sejalan, tidak sehati, dan tidak sepikir dengan kami. Karena banyak pihak yang lebih mengutamakan ego dan kepentingan dirinya sendiri, bukan komunitas. Sehingga menimbulkan berbagai pergolakan, membuat saya merasa tidak nyaman dan semakin berusaha untuk bertahan, semakin merasa tertekan dan kehilangan damai sejahtera yang ada di hati saya. Setelah melalui pergumulan panjang dengan Tuhan dan dalam doa sepanjang ziarah kami beroleh hikmat untuk retreat, memilih untuk melayani dan tetap berbuah di ladang Tuhan
dalam lingkup yang lebih kecil, di paroki, di wilayah, lingkungan, dan terutama di Yerusalem kami, keluarga. Biarlah bukan lagi kami yang nampak, melainkan Yesus sendiri yang semakin besar. Terutama di Yerusalem kami, anak-anak bisa merasakan ada cinta Yesus yang besar melalui kami orang tuanya. Secara khusus, saya mendedikasikan tahun-tahun ini untuk anak saya, Sisley, yang sedang dalam masa transisi hendak memasuki jenjang pendidikan tinggi. Saya memutuskan untuk tinggal di Jogja. Keputusan ini saya ambil karena Tuhan meminta saya untuk memilih jujur dan mengambil sikap, serta taat dan setia dengan kehendak Tuhan, yaitu melayani keluarga inti kami. Saya bersyukur dengan setia mengikuti petunjuk dari Tuhan. Saya merasakan sukacita dan kembali menemukan kedamaian di hati saya, serta memperkuat relasi dengan putri-putri kami. Dan setelah tahun 2022 berakhir, saya semakin siap dengan komitmen saya untuk menomorsatukan keluarga. Saya memilih untuk mengambil sikap dengan tidak menjadi populer di mata dunia dan mengisi hari-hari kami bersama suami dan anak-anak dengan momen-momen yang indah. Menjadi refleksi bagi kita, maukah kita meneladani Yohanes Pembaptis dengan jujur, konsisten, dan berani mengambil sikap dan pilihan untuk tidak populer di mata dunia, asalkan nama Allah lebih dimuliakan. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, ajarlah kami agar dapat seperti Rasul Yohanes Pembaptis yang selalu setia di dalam perutusannya dan berani mengambil sikap di dalam melayani-Mu, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat Tahun Baru Bro and Sis. Kiranya Tuhan penuhi keluarga kita di tahun ini dengan segala kebaikannya. Amin. Berkah dalam. Sampai bertemu kembali. Tuhan memberkati.